Baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita seperti biasa. Kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid insya Allah. Ya, maka tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan bahasan tadi malam. Ya, tadi malam kita sudah masuk ke surah Al-Balad ayat ke-17. Namun tadi malam kita baru bahas sampai ke huruf lam. Sisanya akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Kita izin zoom out dulu ini sedikit. Ini yang kita zoom. Oke. Nah, kemarin malam kita sudah bahas sampai ke huruf lam. Sekarang pagi ini kita akan mulai dari huruf yang mana? Kita akan mulai dari huruf yang ini. Ya, yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf dzal. Ketika dia tidak berharokat, nama asli. Ketika dia nggak berharokat, namanya adalah huruf dzal. Bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Ada 4 hal dulu yang teman-teman harus perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf dzal, ada 4 hal. 1, 2, 3, dan yang terakhir nanti 4. Nah, kesalahan 1, 2, 3 itu kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf dzal. Ini kesalahannya kesalahan besar. Kenapa? Karena kesalahannya nanti dia kasusnya sudah menukar huruf atau tertukar huruf. Kalau tertukar huruf antara yang satu dengan yang lainnya, itu kesalahannya besar karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Oke, sekarang kita mulai dari kesalahan pertama. Jangan sampai melafalkan huruf dzal tertukar dengan huruf dal. Ya, ini keliru nih. Nih, dal dengan zal ya bentuknya hampir sama. Bedanya adalah dari segi titik dari bentuknya. Kalau dal dia nggak pakai titik, dadidu. Kalau zal dia pakai titik, zadidu. Maka jangan sampai teman-teman di sini melafalkannya jadi seperti ini. Minaladina. Bukan minaladina, tapi minal ladzina. Jadi jangan sampai kayak huruf dal. Ya, itu kesalahan besar pertama. Yang kedua adalah tertukar menjadi huruf apa? Tertukar menjadi huruf zai. Nah, ini pun kesalahan yang berikutnya yang bukan main-main. Ya, ini kesalahan besar kedua. Dibacanya jangan jadi minal ladzina. Zina, minal ladzina. Nah, bukan zai. Ini pun kesalahan besar karena tertukar huruf, menukar huruf, ya, mengganti huruf. Lalu yang terakhir juga jangan sampai tertukar menjadi huruf jim. Nah, contoh minallajina. Nah, itu pun kesalahan besar. Jadi kesalahan 1 sampai dengan poin ketiga itu adalah kesalahan yang besar karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Maka belajar huruf itu penting agar tidak tertukar dan tidak keliru menjadi huruf yang lain. Kalau tertukar, khawatir menjadi kesalahan yang besar. Makanya selalu kita ulang-ulang pembahasan huruf nih. Ya. Lantas, seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Nah, oke, huruf dzal itu dilafalkan. Siapa yang masih menganggap huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit ujung lidahnya? Ada yang menganggap seperti ini. Betul nggak huruf dzal digigit sedikit ujung lidahnya seperti digigit? Jawabannya adalah betul. Kalau jawabannya seperti digigit. Tapi kalau jawabannya betul-betul digigit, maka itu keliru. Ya, gitu. Kalau jawabannya betul-betul digigit, teman-teman sekalian. Oke, keliru kalau betul-betul digigit. Ya, lantas seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Oke, nih. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, nih perhatikan. Jadi bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Nah, huruf dzal itu, huruf dzal itu dilafalkan bukan betul-betul digigit. Bukan betul-betul digigit, tapi dengan cara apa huruf dzal dilafalkan? Dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita tipis-tipis. Jadi fokusnya bukan menggigit, bukan gigi sari bawah kita di bawah nih nggak perlu ikut mencapit. Cukup fokusnya menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Wadha'u wadzalu wasalil ya min tarafaihima. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita tipis-tipis. Nah, Bang, emang kalau digigit betul-betul digigit kenapa? Nah, kalau betul-betul digigit nanti ada sifat rohoah yang berubah menjadi syiddah. Kalau dzal digigit,
Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalirnya suara. Kalau syiddah artinya adalah tertahan suara. Ya. Nah, sekarang coba kita buktikan. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian, kalau huruf dzal dilafalkan ujung lidahnya betul-betul digigit, nah harusnya bukan betul-betul digigit. Perhatikan. Ya. Cara melafalkan huruf dzal itu dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi jari atas kita. Nah. Dza, zi, lu. Jadi bukan digigit. Kalau digigit bunyinya seperti ini nanti. Da, di, du. Bedakan dengan za. Aliran suaranya bedakan antara da dengan za, zi, lu. Nah, seperti itu huruf dzal dilafalkan teman-teman sekalian. Ya, ujung lidah cukup fokusnya sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi jari atas, beres. Ya. Atau misalnya sebentar. Saya izin persiapkan. Ya, nih. Oke, perhatikan. Jadi huruf dzal itu dilafalkan seperti ini. Lihat ya, di sini ada ujung lidah kita. Oke, disentuhkan, ini ada gigi jari atas kita. Nah, ini bagian ujungnya nih yang saya tunjuk nih. Nah, ujungnya nih. Nah, sentuhkan pakai ujung lidah kita. Oh, udah beres. Ya, ya seperti itu. Maka praktekkan langsung. Za, li, lu. Thumma kana minal ladzi, zi. Jelas? Biar teman-teman bisa praktekkan. Ya. Oke, nah seperti itu huruf dzal dilafalkan. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi jari atas kita. Kalau pengen butuh ilustrasi yang lainnya, oke, kita siapkan. Nanti ada di buku kita teman-teman sekalian, ya. Bentar, nih huruf dzal. Kita cari bagaimana cara melafalkan huruf dzal. Nanti ada di buku kita. Siap? Kita cari. Nah, ini huruf dzal dilafalkan seperti ini. Bentar ya. Nah, ini nanti ada di buku kita. Teman-teman tinggal scan barcode saja. Kita zoom. Ini pelafalan huruf dzal. Abaikan muka saya. Za, zi. Nah, ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi jari atas nih, ya. Zu, al, il, wul, al-za. Nah, dan seterusnya. Huruf dzal dilafalkan seperti itu. Ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi jari atas kita, ya. Nah, jadi bukan betul-betul digigit. Tinggal teman-teman praktekkan dalam ayat, ya. Tsumma kana minal ladzi, beres. Mudah. Mudah insyaallah. Mudah nggak? Harusnya mudah insyaallah teman-teman sekalian, ya. Nggak sulit. Oke, asalkan tahu. Makanya teori ini kita bahas bukan untuk mempersulit teman-teman, tapi biar teman-teman lebih mudah karena teman-teman jadi tahu bagaimana cara melafalkannya. Ya. Lanjut. Huruf dzal di sini sudah kita ketahui bagaimana cara dia dilafalkan. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya baris bawah. Oke, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya harokat kasroh. Ya, kalau barisnya di bawah huruf namanya harokat kasroh. Kita tulis ya, namanya adalah harokat kasroh. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, gimana cara melafalkannya? Huruf-huruf yang dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca harus dengan vokal i. Ya, maka huruf dzalnya di sini kita baca bukan zal lagi atau bukan za, bukan zu, tapi dia mesti dibaca dengan vokal i, menjadi zi. Maaf ya, ini zi. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kalau kita pengen lafalkan selewat, udah lafalkan aja pakai vokal i biasa, minal ladzina. Cuman banyak orang melafalkan vokal i pada harokat kasroh itu banyak sekali yang belum sempurna, atau kadang-kadang jadi nggak vokal i malah jadi vokal e. Kenapa bisa? Karena harokat kasrohnya tidak dilafalkan sesuai dengan kaidah. Oke, emang ada kaidahnya bang? Ada. Cara untuk menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RRB ATL. Apa itu RRB ATL bang? RRB artinya rendahkan rahang bawah, ATL artinya angkat bagian tengah lidah kita. RRB ATL, rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Nah, jadi kalau selama ini teman-teman menganggap huruf berharokat kasroh itu dilafalkan nyengir seperti ini, contohnya, izin ya, izin teman-teman sekalian, begini, nyengir begini ternyata enggak. Tapi yang pertama dia harus direndahkan rahang bawah. Ya, gitu. Oke.
Bisa tidak Ustaz PPT-nya saya ambil? Ini PPT-nya lagi kita buat dulu untuk buku ya. Gitu. Jadi belum bisa di-share dulu untuk sekarang ya. Begitu Ustaz ya. Oke, lanjut lagi. Mohon izin. The, jadi bukan ke samping, bukan ke samping. The, tapi direndahkan rahang bawah. The, the, the. Nah, direndahkan rahang bawah kita. Tapi nggak cukup dengan merendahkan rahang bawah saja, teman-teman sekalian. Tidak cukup dengan merendahkan rahang bawah, tapi dia harus diangkat bagian tengah lidahnya. Harus diangkat bagian tengah lidahnya. Ya. Oke, kita contohkan, Bang, kenapa ketika melafalkan harokat kasroh itu harus diangkat bagian tengah lidahnya? Perhatikan, cara menyempurnakan harokat kasroh itu selain rendahkan rahang bawah, wadhun khifadhin bil khifadhin lil fami yatimu, dia harus direndahkan rahang diangkat tengah lidahnya. Nah, oke, diangkat tengah lidah itu biar apa? Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, kita praktekkan. Sekarang saya akan contohkan, saya akan melafalkan vokal I, tapi tengah lidahnya nggak saya angkat. Apa yang huruf vokal apa yang teman-teman dengar? Perhatikan ya, perhatikan, ya, perhatikan ya. Nih, di tengah lidahnya nggak diangkat. Enggak, tapi diangkat tengah lidahnya. I. Nah, gitu. Jadi huruf-huruf berharokat kasroh, kalau misalnya kita dengar dia kok nggak jelas vokal I-nya, karena tengah lidah teman-teman nggak teman-teman angkat. Ini sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh dan di setelahnya itu ada huruf tebal. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Kita coba lafalkan pada surah Al-Fatihah atau pada kalimat basmalahnya saja. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak orang melafalkan bukan hirro tapi hirrahmanirrahim, bukan ni tapi ni. Nah, kenapa bisa jadi vokal E? Alasannya karena tadi, karena tengah lidah kita tidak kita angkat mengarah ke langit-langit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah, nggak datar. Ya, biar vokal I-nya jelas. Jelas? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini juga sama, jangan sampai zi minalladzi, tapi minalladzina. Angkat tengah lidah, rendahkan rahang bawah. Ya, jelas ya. Nah, angkat tengah lidah. Kalau nggak diangkat, nggak ada vokal I yang bisa jelas dilafalkan. Oke, sip. Sebentar, kita hapus bagian atasnya. Yang ini juga kita hapus sedikit. Oke, sekarang tadi huruf dalnya sudah kita pelajari bagaimana cara melafalkannya, gitu ya. Lalu harokatnya sudah kita pelajari bagaimana penyempurnaannya. Sekarang harokat kasrohnya ini ternyata berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Maka kalau kita mendapati kondisi seperti ini, ada huruf berharokat kasroh lalu dia bertegur sapa dengan huruf ya sukun, maka dia dibaca harus kadar panjang harokat kasrohnya berapa panjang? Berapa panjang? Ya, dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nah, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, kita tulis ya, pelan-pelan aja. Oke, mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu sering juga disebut dengan mad asli. Kalau teman-teman ada yang bilang ini mad asli, boleh, sama aja. Gitu. Kenapa? Karena mad tabi'i ini adalah bagian dari mad asli, walaupun mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Nah, gitu ya. Oke, maka kalau jawabannya umum mad asli boleh. Tapi kalau pengen spesifik mad tabi'i ini jawaban yang lebih pas gitu teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, paham ya? Sip. Jadi saya izin mad tabi'i. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka teman-teman harus tahu basic dari mad tabi'i keadaannya seperti apa. Yang pertama, kasroh berjumpa dengan ya sukun, ya. Lalu yang berikutnya masih dalam ayat ini juga bisa kita lihat contohnya apa? Nih, ada fathah baris atas berjumpa dengan alif. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga bisa kita lihat lagi di ayat ini apa? Nih, dhammah berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan wawu sukun. Nah, ya, ada tiga keadaan. Inilah ya kondisi basic hukum tajwid mad tabi'i.
Ya, nih di ayat ini saja mad tabi'i ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Di sini ada lagi tuh, ya. Ada fathah ketemu alif lagi tuh. 4. Ini ayat pendek, ya, yang enggak panjang, ya. Baru sampai setengahnya saja ini udah ada 4 hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan teman-teman tahu, ya, keadaan mad tabi'i itu seperti apa saja. Oke, kita sudah tahu basic-basic keadaan mad tabi'i. Maka ketika kita dapati kondisi-kondisi seperti itu, ya, mad tabi'i itu dibaca 2 harokat, tidak lebih, tidak kurang, tapi pas 2 harokat. Oke, maka bagaimana caranya agar 2 harokat kita konsisten? Sekarang pertanyaannya adalah, siapa di antara teman-teman sekalian yang melafalkan hukum tajwid mad tabi'i, ya, itu kadang-kadang masih suka kepanjangan, ya, tapi kadang-kadang masih suka kecepatan? Ada nggak? Ada yang masih kadang-kadang kepanjangan, tapi kadang-kadang kependekan? Ada? Nah, jangan ya, jangan. Maka bagaimana cara mengkonsistensikannya? Caranya diayun dengan nada. Ya, jadi kalau teman-teman 2 harokat dari mad tabi'inya ini pengen terjaga, dilafalkan dengan cara diayun. Diayunnya berapa kali? Diayunnya 2 kali karena dia 2 harokat, maka kita ayun 2 kali. Ya, kita ayun 2 kali ayun. Ya, contoh, perhatikan. Zina. Nah, 2 kali ayun ya. Ya. Zina nanti di sini ada mad badal, nanti kita bahas. Tapi kita fokus di 2 harokat. Cara melafalkan 2 harokat biar konsisten, ayun. Ayunkan dengan nada, ya. Minalladzina amanu. Tuh, sama, yang 2 harokat itu dibaca diayunkan saja dengan nada. Ya, coba nih, setiap yang 2 harokat kita baca diayun. Ini nanti juga diayun 2 harokat, tapi ini hukumnya bukan mad tabi'i, nanti kita bahas. Yuk, coba. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawa. Diayunkan. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, ya, teman-teman mau diayunkan boleh, nggak diayunkan pun ya nggak apa-apa. Apa? Mau diayunkan boleh, mau nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Yang penting adalah 2 harokatnya, bukan masalah ngayunnya. Ya, oke, lanjut. Nah, maka diayunkan. Nanti kalau misalnya udah terbiasa nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Minalladzina, nadanya nggak ngayun tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Minalladzina, kalau belum terbiasa ayunkan minalladzina, gitu. Ya, sip. Lanjutkan lagi. Oke, sip ya. Selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Insya Allah ini huruf yang mudah, ya. Kenapa? Mudah karena di abjad alfabet sering kita lafalkan. Apa namanya? Huruf nun, ya. Oke, ini hurufnya kita hapus dulu yang sudah-sudah. Nih, ini namanya adalah huruf nun, teman-teman sekalian. Kita tulis ya, ini namanya huruf nun. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Huruf nun dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Teman-teman melafalkan huruf N sudah bisa? Ya sudah, berarti udah bisa melafalkan huruf nun. Nanas, nangka, antar, nah itu nun semua itu, ya. Oke, cuma nunnya di sini dia berharokat baris atas, seret. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Apa? Harokat fathah. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Tadi kalau baris bawah, ya, namanya kasroh dibaca dengan vokal I. Ya, tapi kalau barisnya baris atas, maka dia fathah dibaca basicnya dengan vokal A. Maka huruf nun di sini nggak dibaca nun, nggak dibaca nu, nggak dibaca ni, tapi dia mesti dibaca dengan vokal A karena dia berharokat fathah. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ketika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang dilafalkan harus dengan keadaan yang tipis. Nah, oke, Bang. Emangnya kalau dia huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal, emang dia ketika fathah nggak dibaca dengan vokal A, Bang? Jawabannya adalah tidak.
Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka dia akan terdengar bunyi vokalnya itu condong seperti ya, bukan betul-betul vokal O, tapi seperti vokal O. Contohnya apa, geser? Contohnya misalnya kita sebutkan huruf sod. Huruf sod. Huruf sod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika dia berharokat fathah, maka dia nggak dibaca sa ketika fathah, tapi dibacanya so. Condong pada vokal O. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kembali lagi, kalau dia vokalnya adalah A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka huruf nun karena vokalnya adalah A, bukan no tapi na, maka dia termasuk ke dalam huruf yang harus dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Oke? Jelas? Nah, selanjutnya, ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan kadar yang tipis, bagaimana pelafalannya? Gimana caranya? Dilafalkan dengan cara BMSS. Apa? BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. SS artinya sedikit senyum. Jadi bukan cuma buka mulut. Khawatir kalau hanya sekedar membuka mulut, pelafalan teman-teman menjadi seperti ini. No. Ya. Oke? No. Bentar ya. Oke. Khawatir cuman gitu nanti teman-teman. No, bukan no, tapi na. Ada sedikit senyuman. Nah. Biar si kadar tipisnya terasa. Nah, bukan no, tapi na. Begitupun huruf-huruf tipis yang lain ketika fathah, ketika vokal A. Bukan O, tapi A. Bukan bo, tapi ba. Bukan to, tapi ta. Buka mulut, sedikit senyum. Jelas ya? Nah, jadi biar kerasa tipisnya. Oke, coba nih. Setiap vokal A, jangan, kalau dia cuma buka mulut, maka bunyinya begini. Kana minal ladzina ama. Nah, harusnya kana minal ladzina ama. Beda atau sama? Nah, semoga teman-teman bisa bedakan. Ya, teman-teman bisa ngeh semoga ya. Oke, lanjutkan kembali. Ini silakan kalau teman-teman ini ngerasa penting, ya difoto, disimpan ke galeri HP-nya masing-masing. Biar galeri foto HP teman-teman bukan hanya foto-foto selfie saja. Ya. Yuk, lanjut, tipiskan dia ya. Nah, bukan no tapi na. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Nah, ya, yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini nama aslinya ketika dia tidak berharokat, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf hamzah. Ya. Jangan, nah masih ada yang jawab alif, berarti di sini harus kita bahas. Teman-teman, ini bukan alif. Buat teman-teman yang masih menjawab ini adalah alif, maka ini keliru. Ya, alif itu tidak berharokat. Ya, kalau ini kan ada harokatnya, fathah tapi tegak. Nanti cara bacanya kita jelaskan. Tapi ini ada harokatnya dia. Alif itu tidak berharokat. Ya, contohnya mana nih? Contohnya ini. Nih, ini alif. Tuh, ini alif. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Dan alif itu dia disebut alif kalau sebelumnya diikuti huruf yang berharokat fathah. Nah, kalau ini alif bukan nih. Yang ini alif bukan. Ini bukan alif karena sebelumnya bukan fathah. Ya. Oke. Ini alif bukan. Ini bentuknya memang seperti alif, tapi bukan alif karena sebelumnya bukan fathah. Alif itu dia tidak berharokat dan sebelumnya diikuti fathah. Guna fungsi alif ini untuk memperpanjang bacaan pada hukum tajwid matobi'i. Iya. Oke. Sip. Lanjutkan kembali. Sedangkan ini dia berharokat. Fathah tegak, maka ini namanya huruf hamzah. Ya. Namanya adalah huruf hamzah. Teman-teman sekalian, namanya hamzah, ya. Oke, huruf yang sering kita baca ketika ngaji yaitu a, i, u itu bukan alif, tapi hamzah. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi, a-nya itu hamzah. Atau pada surah Al-Quraisy ayat pertama, li'ilafi, li'ila, i-nya itu hamzah. Ya. Gitu. Tapi yang membuat panjang i-nya itu nanti ada huruf-huruf mad. Tapi a, i, u-nya itu hamzah, ya. Nah, maka ini hamzah. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf hamzah? Huruf hamzah dilafalkan seperti kita melafalkan a, i, u, tergantung pada harokatnya nih apa nih? Oh, harokatnya adalah harokat fathah tegak.
Nah, kalau ada huruf hijaiyah yang ada fathah tegak, itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Oke, tapi apa hukum tajwidnya? Hukum tajwid di sini ada yang tahu nggak apa? Ini dibaca A-nya 2 harokat karena ada fathah tegak. Tapi apa kira-kira nama hukum tajwid yang teman-teman ketahui? Gak perlu takut salah, silahkan ramaikan di kolom komentar. Ya, 1.600 yang nonton, yang share masih 300, yang 300 orang yang share di pojok kanan bawah, berarti orang-orang pilihan banget. Yang udah belajar baca Quran adalah orang-orang istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa lagi siapa? Orang-orang yang ikut share, ya. Masya Allah. Ini adalah mad tabi'i, betul banget ya. Tapi salah, di sini mah bukan mad tabi'i. Nah, nggak semuanya yang 2 harokat itu mad tabi'i. Ini nama hukum tajwidnya adalah mad badal, teman-teman sekalian, bukan mad tabi'i. Ya, ini namanya adalah mad badal. Kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti mad tabi'i, tapi pada huruf hamzah, maka itu adalah mad badal namanya. Kenapa disebut badal? Badal itu artinya pengganti. Asalnya tulisan di sini itu setelah hamzah ada hamzah lagi. Cuman hamzah yang kedua diganti, dihilangkan dengan mad. Jadinya mad badal, bacaannya 2 harokat. A. Gitu ya. A. Cara bacanya sama kayak mad tabi'i, tapi kalau disebut ini mad tabi'i ya salah. Ini namanya mad badal. Ya, mad badal itu dibaca 2 harokat. Ya, kadarnya sama seperti mad tabi'i. Ya, karena sama-sama hukum tajwid mad, cuman beda kondisi saja, yang satu mad tabi'i, yang satu badal. Ya, simpelnya gimana bang? Baca 2 harokat sama kayak mad tabi'i. Gimana? Ama, ayunkan. Ama dengan nada amanu, ayunkan. Kalau nggak diayunkan boleh, asalkan 2 harokatnya terjaga. Beres? Beres. Kita praktekkan dulu dari sini ya. Oke, siap. Summa kana minal ladzina amanu. Nah, begitu. Setiap yang 2 harokat diayunkan saja. Insya Allah akan lebih konsisten kadar 2 harokatnya. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sip. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk kepada huruf yang berikutnya. Ini namanya huruf apa? Ketika dia tidak berharokat, ini namanya adalah huruf mim. Oke, kita tulis ya, biar kita kenal nama asli hurufnya. Jadi jangan sampai teman-teman menyebutkan ini adalah huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Oke, namanya huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, seperti apa itu bang? Sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Ma, mi, mu, am, beres. Tapi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf mim adalah apa? Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya seperti apa? Ma, mi, mu, am. Jangan seperti ini ya. Am, mama, mimi. Jangan dilipat. Cukup senatural sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Jelas? Bibirnya kelipet, bibirnya dilipat ya? Jangan. Ya. Oke, biasanya ibu-ibu tuh ya, karena sering pakai lipstick ya, jadinya mimnya begitu. Jangan ya. Lanjut, mimnya berharokat baris atas. Ingat ya, kalau ada huruf berharokat baris atas namanya harokat fathah. Harokat fathah itu bisa jadi dia dibaca dengan vokal A atau condong pada vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis. Kalau condong pada vokal O, maka dia karakter pelafalannya tebal. Ya, nah huruf mim ketika fathah dibacanya ma atau mo, dibacanya adalah ma kan, maka huruf mim termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya adalah tipis ya, karena vokalnya bukan vokal O. Beres. Ingat, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, dia dibaca karena vokal A, berarti dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dibaca dengan kadar yang tipis? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Ya, buka mulut sedikit senyum. Jadi bukan begini, bukan mo tapi ma. Dan semua huruf berharokat fathah ketika keluar vokal A-nya ya, berarti dia tipis, maka bukan o, bo, to, tapi a, ba, ta. Ada sedikit senyumnya. Begitupun dengan huruf mim fathah, maka ma, bukan mo tapi ma. Ma, tapi jangan terlalu senyum, nanti jadi condong kepada vokal E. Me, bukan me, tapi tetap ma. Ma, ma. Ya, jelas? Lanjut teman-teman sekalian. Oke, ama ya, sama-sama a,
ma gitu. Oke, insya Allah mudah ya. Nah, masuk ke huruf ini lagi. Ini hurufnya mudah, sudah kita bahas. Ada bentuk seperti mangkok tapi ada titik satu di atas. Ini namanya huruf nun. Kalau titik satunya terdapat di bawah mangkok, ini namanya huruf ba. Bedakan antara ba dan nun, jangan sampai tertukar karena beda titik saja. Oke, kita lanjutkan. Ini namanya huruf nun. Huruf nun sudah kita bahas tadi di sini, dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Naninu, an, in, un, antar, nanas, nasi sama. Ya, cuman yang harus kita perhatikan adalah nunnya di sini dia berharokat apa? Oke, kita cek nunnya dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Ini namanya adalah harokat dhammah. Sip, bagaimana cara melafalkan harokat dhammah? Kita kenalan dulu, kita tulis dulu biar teman-teman oh ini namanya dhammah. Ya, nah simpul angka 9 di atas huruf. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah teman-teman sekalian? Caranya dengan cara sebelum ke sana, sebelum kita sempurnakan harokat dhammah, dia harus dibaca dengan vokal apa? Nah, dia harus dibaca dengan vokal u, harokat dhammah itu. Maka nunnya di sini kita baca nu, tidak na, tidak ni. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah agar vokal u-nya clear, jelas vokal u-nya? Gimana coba? Ada yang tahu, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Nah, gini, cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhammah. Aduh bang, itu maksudnya apa? Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali illa dengan cara bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita ke arah depan. Jadi di sini contohnya pada kalimat ini ya, amanu, pastikan mulut kita muncung. Amanu, nggak cuman amanu. Perhatikan vokal o yang keliru. Nih, dari ayat di atas aja ya. Kita lihat dari ayat di atas nih. Ya, nih. Perhatikan. Ya, dari summa. Lihat vokal u saya jangan begini nih. Summa kana minal ladzina amanu. Nah, ini dhammahnya nggak sempurna. Harusnya muncungkan dia. Summa kana minal ladzina amanu. Nah, muncungnya tapi bukan muncung ke vokal o ya, bukan amano. Tapi amanu, vokalnya vokal u, bukan no, bukan membulatkan tapi memuncungkan. Amanu. Bukan no, tapi nu. Ya. Nah, gitu jelas ya, teman-teman sekalian. Oke, disilakan difoto dulu. Kalau ada yang penting-penting tinggal di screenshot aja di HP-nya, simpan di galeri foto HP-nya masing-masing biar HP-nya isinya bukan selfie-selfie saja. Ya. Oke, di antara 2000 orang ada ini orang-orang istimewa semua nih. 2000 orang nonton konten-konten ngaji. Tapi ada yang lebih spesial lagi, yang ikut tap-tap layar dan ikut di pojok kanan bawah ada share. Itu lebih istimewa lagi karena pahalanya bukan buat sendiri-sendiri, tapi mengambil peluang untuk mencari pahala jariah. Lanjut. Nah, nunya sudah ya, insya Allah mudah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau nunya di sini kita lihat ada huruf hijaiyah yang dia berharokat dhammah, lalu dia bertegur sapa dengan huruf waw sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kenapa? Karena di sini ada hukum tajwid namanya apa tadi? Mad tabi'i. Ingat nggak? Udah kita bahas berulang kali. Gak apa-apa kita bahas lagi, mohon izin ya teman-teman sahabat bedah tajwid sekalian. Nih, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang tidak bisa kita nafikan, yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid namanya mad tabi'i. Ya, maka pastikan teman-teman tahu keadaan basic mad tabi'i itu apa aja. Ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, itu yang pertama. Yang kedua apa? Nih, ya, yang kedua di sini. Izin teman-teman, ada fathah berjumpa dengan alif. Ini pun adalah mad tabi'i. Mana lagi? Nih, lihat, ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, ini mad tabi'i semua. Ya, di sini di awal tadi ada juga tuh fathah berjumpa dengan alif. Nah, ini keluarga dari mad tabi'i. Nah, ini ayat pendek saja, mad tabi'inya sebegitu banyaknya. Ya. Oke, maka pastikan teman-teman tahu keadaan basic ada 3 dari mad tabi'i, dhammah wawu sukun, fathah alif dan kasroh ya sukun. Oke, sekarang kalau sudah tahu dia ini adalah keadaan mad tabi'i, sekarang bacanya harus 2 harokat, tidak kurang tidak lebih. Maka bagaimana cara mengkonsistensikan kadar panjang 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i? Di ayun. Ya, di ayun. Ayunnya diayunkan dengan nada nuwatawaso. Misalnya gitu. Ya, atau misalnya dari sini. Alladzina amanu watawa. Nah, diayunkan.
dengan nada. Oh bang, berarti matobi itu kadar 2 harokat itu harus selalu diayunkan ya. Apabila kata-katanya adalah harus, maka itu keliru. Trik diayunkan dengan nada tadi hanya untuk memudahkan bagi teman-teman yang kadar 2 harokatnya teman-teman belum ngeh segimana sih 2 harokat itu. Kalau udah nggak diayunkan pun nggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya konsisten saja. Ya, oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Yuk. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw. Nah, gitu, diayunkan saja. Ya. Oke, sip. Maaf. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, ya. Bang, ini kayak ada alif di sini gimana, Bang? Kalau ada alif sebelumnya bukan fathah, ini kan kayak ada alif ya. Tapi sebelumnya kan alif itu dibaca panjang kalau sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ini kan bukan fathah, maka alifnya nggak usah dihiraukan. Alifnya nggak usah dihiraukan. Ya, nah berarti kita langsung masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa namanya? Di sini ada huruf waw. Ketika dia tidak berharokat, teman-teman harus tahu ini namanya adalah huruf waw. Ya, harus tahu ini waw. Nah, gitu ya. Harus tahu ini adalah huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Huruf waw ini termasuk salah satu huruf yang dilafalkan dengan mudah sebenarnya. Tapi saking mudahnya huruf waw, banyak orang nggak fokus melafalkan huruf waw. Ingat-ingat ya, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Ya, walaupun dia termasuk ke dalam huruf yang mudah ketika dilafalkan, tapi bukan berarti karena kemudahannya itu teman-teman nggak fokus. Gini teman-teman, banyak orang melafalkan huruf yang dia anggap sulit itu akan lebih persiapannya akan lebih maksimal, fokus konsentrasinya. Ketika dia melafalkan huruf yang dianggapnya mudah, jangan sampai hilang konsentrasinya, harus tetap fokus. Harus tetap ditunaikan setiap hak mustahak dari setiap hurufnya. Contoh huruf waw, ya. Walaupun dia adalah huruf yang mudah, tapi dia ada cara pelafalannya. Seperti apa? Yuk kita lihat, ya. Nih. Nah, perhatikan, kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Yuk kita bahas. Nih, tempat keluar dari huruf waw itu dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Apa itu asyafatain, Bang? Asyafatain artinya adalah kedua bibir. Diapain kedua bibirnya, Bang? Li syafatainil wawu baun mimu. Kedua bibirnya ya posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Jadi intinya apa? Monyong, muncung mulutnya. Jangan sampai setengah-setengah melafalkan huruf waw. Ya. Li syafatainil wawu baun mimu. Sempurnanya sempurnanya huruf waw itu dilafalkan dengan monyong. Ya, maka pastikan bukan cuma lafalkan ini. Summa kana minal ladzina amanu watawa. Nah, bukan watawa, tapi watawa. Pastikan muncung mulutnya. Watawa bis sabri watawa. Ya, gitu. Jangan cuman watawa. Ya, muncungkan. Oke, sip. Ada aturan mainnya. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nih, coba kita lihat dari buku saya ya. Kita cek dari buku saya, teman-teman sekalian. Huruf waw itu dilafalkan seperti apa? Nih, nanti ada di buku kita nih. Huruf waw misalnya nih ya. Nah, maka pastikan dia muncung mulutnya. Abaikan muka saya. Ini lihat saja ilustrasi pergerakannya. Yang mau buku ini yang ada ilustrasi seperti ini, tonton sampai akhir, harus masuk grup. Free masuk grupnya ya. Wa, wi, wu. Tuh, muncung dia. Iu. Tuh, muncung. Ya, harus maju mulutnya huruf waw. Ya. Wa, wi, wu, au. Wawa, wiwi, wuwu. Maju mulutnya. Ya. Oke, tuh muncung mulutnya. Ya, nah jangan setengah-setengah, mentang-mentang huruf waw jadi asal-asalan. Ya, enggak, harus tetap konsentrasi. Jadi sering kita sebut huruf waw ini harus dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara mm. Mm itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Oke, sip.
Itu makhrajnya. Sekarang harokatnya. Setelah maju, ketika kita melafalkan harokatnya kita cek dulu. Harokatnya harokat apa? Oh, harokatnya harokat baris atas. Nah, ini namanya harokat fathah. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah, teman-teman sekalian? Cara menyempurnakan harokat fathah itu dilafalkan dengan cara, kalau dia adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Wawu ketika fathah dibacanya dengan vokal A atau dengan vokal O. Kalau keluar dengan vokal O, dia huruf tebal. Tapi kalau seperti vokal O itu tebal, kalau dia vokalnya A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka wawu adalah huruf yang tipis karena vokalnya A. Wa, ya, bukan wo kan, tapi wa, maka huruf wawu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ingat, bagaimana cara melafalkan huruf berharokat fathah yang kadarnya tipis? Ingat dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS sedikit senyum. Jadi bukan cuma buka mulut, tapi dia sedikit senyum. Ya, ketika kita sudah monyongkan makhrajnya ketika masuk ke vokal A-nya, maka buka mulut sedikit senyum. Wa, bukan wa. Nah, bukan cuman sekedar buka mulut saja. Wa, bukan, tapi wa, ditarik. Wa. Biar kadar tipisnya terasa. Oke? Sip, kita lanjutkan semuanya. Ketika vokal A itu gitu, BMSS buka mulut sedikit senyum biar kadar vokal A-nya tipis. Bukan cuman O, tapi E. Bukan bo, tapi ba. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Wa ta wa, pastikan huruf wawunya di sini ada dua nih. Wa ta wa, tipis tipis, monyong monyong. Wa ta wa, wa ta wa, wa ta wa. Ya, contohkan. Sekali lagi perhatikan wawunya. Wa ta wa, wa ta wa, bukan wa ta wa. Jangan salah satu yang monyong, dua-duanya harus monyong. Wa ta wa. Ya, oke. Lanjut. Paham ya huruf wawu ya? Insya Allah ya. Lanjut, sekarang kita mendapati ada bentuk seperti mangkok tapi ada titik duanya di atas. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bantu live ini, yang sudah support live ini. Teman-teman yang belajar di akun ini ya, 2000 orang adalah orang-orang yang spesial. Tapi ada yang 2000 orang ini sebagian kecilnya ikut bantu tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Berarti itu lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi. Karena apa? Karena bergerak berjamaah untuk umat memberikan hal-hal baik. Allahu Akbar. Semoga teman-teman salah satu di antaranya. Ya. Lanjut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini namanya huruf ta. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya seperti ini, bentuknya seperti mangkok lalu ada titik dua, ini namanya huruf ta. Nama aslinya memang sudah disebut dengan huruf ta, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ta ini, teman-teman sekalian? Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Ada yang ingat? Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Tenang, di sini kita belajarnya dicontohkan pula pelafalannya, insya Allah ya. Jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut. Contohnya bagaimana, teman-teman sekalian? Nih, kita contohkan pula kesalahannya. Perhatikan. Ya, ta, ti, tu. Nah, kelihatan nggak ujung lidahnya kayak melet-melet, nongol-nongol, ngelel-ngelel ketika melafalkan huruf ta? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta-nya seperti itu? Boleh komen di kolom komentar. Saya pengen tahu teman-teman siapa yang begitu. Ada ya? Ada yang melafalkannya seperti itu huruf ta-nya? Nih, sekali lagi perhatikan. Ta, ti, tu, bat. Nah, ujung lidahnya nongol, maka itu kurang sempurna. Lantas seperti apa huruf ta ini seharusnya kita lafalkan? Yuk kita pelajari. Seharusnya huruf ta ini kita lafalkan, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nih ya. Oke, tuh ya. Jadi huruf ta jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut seperti digigit, melet, nongol. Enggak. Ya, tapi huruf ta itu punya makhraj dan seluruh huruf hijaiyah itu punya aturan main, yaitu makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf ta, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Tempat keluar dari huruf ta itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Aduh bang, saya nggak tahu istilahnya. Tenang, diikuti. Kita akan pelajari, saya jelaskan istilahnya itu untuk menambah wawasan. Ya, jadi torful lisan itu apa? Lisan artinya adalah lidah. Torof artinya adalah
ujung. Maka torful lisan artinya lidah kita bagian ujung, atau ujung lidah kita. Diapain bang ujung lidahnya? Watta'u wadalu wata min huwa min ulyathanaya. Ya, ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Bang, seriusan deh, saya nggak kebayang. Oke, kita lihat ilustrasi gambarnya. Nih, huruf tadi dilafalkan, lihat area ujung lidah kita yang berwarna ungu, ya, itu disentuhkan tapi bukan ke gigi sari atas kita, tapi ke bagian gusi tempat tumbuhnya, pangkalnya. Tati tubat. Nah, begitu. Apa? Ya, lihat lagi. Tati tubat. Jadi ujung lidah kita tidak menjulur ke luar mulut, nggak ngelel, nggak melet, teman-teman sekalian. Ya, bang, masih nggak kebayang. Kita upayakan lagi berikhtiar atas izin Allah, semoga jadi manfaat. Perhatikan, ya. Oke, nih perhatikan, ya, izin. Nah, oke, sebentar ya. Nih huruf ta tuh dilafalkan seperti ini, teman-teman. Nih, ya. Nih kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ya. Nah, ini ujung lidah tuh bagian ini nih. Nah, bagian ini. Nah, ini gigi sari atas kita, teman-teman. Ini bagian luar kan. Nah, pangkal gigi sari atas itu adalah, ya. Nah, bagian yang ini, bagian yang dalam. Nah, yang ini. Nah, ujung lidah kita yang ini sentuhkan ke sini, ke pangkal gigi sari atas. Tapi beda kalau huruf dzal mah di ujung lidahnya, ujung gigi sari atas. Kalau ta di pangkalnya di sini. Ini 3D modelnya, ini 2 dimensinya. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Jadi nggak nongol, teman-teman sekalian. Masih bingung juga? Oke, kita perlihatkan dari ilustrasi yang nanti akan ada di buku kita. Insya Allah, saya buat spesial buat teman-teman sekalian. Nih, perhatikan baik-baik, ya. Abaikan muka sayanya, fokus terhadap pelafalannya. Perhatikan, ya. Nih, ya, kita lihat huruf ta dilafalkan seperti ini. Ta, ti, tu, at. Nah, kelihatan nggak nempelnya di mana? Nah, ujung lidah disentuhkan bukan ke giginya, tapi ke pangkal gigi sari atas. Zoom lagi kalau nggak kelihatan. Tuh, kelihatan? Kelihatan? Paham? Nah, maka ketika kita lafalkan, nggak ada lagi ketika teman-teman melafalkan huruf ta, ujung lidahnya nongol seperti ini. Ta, nggak, tapi ha, di dalam. Di dalam. Ha, ta, ha, ya. Ta, ti, ha. Tu, nggak keluar ujung lidahnya. Paham? Jelas sampai sini? Ya, bayangkan kalau teman-teman mengajak teman-teman yang lain belajar bareng, ada yang gabung, satu huruf saja dia bisa karena wasilah teman-teman. Insya Allah ketika dia ngaji, pahalanya terus. Teman-teman diam, dia baca Quran, satu huruf, pahalanya buat teman-teman. Apalagi semua huruf, Allahu Akbar. Maka sayang buat teman-teman yang tidak bergerak untuk umat, buat teman-teman yang tidak ikut share, tapi nggak wajib, yang mau-mau saja. Barakallahu fikum. Lanjut, ya. Nah, seperti itu huruf ta dilafalkan. Ta, ti, tu, ujung lidahnya nggak keluar mulut. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Tuh ya, jadi lidahnya nggak boleh menjulur keluar mulut. Bang, apakah udah beres huruf ta? Belum. Ya, salah satu sifat yang harus kita ketahui ketika melafalkan huruf ta, yang perlu kita highlight adalah ta punya berbagai macam sifat. Salah satunya yang disebut dengan hams. Bang, hams itu apa sih? Saya nggak tahu bang, yuk kita bahas pelan-pelan. Hams itu apa? Hams itu arti secara basicnya adalah mengalir nafas. Perhatikan baik-baik, mengalir nafas. Oke, nah jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah dengan satu persatu gitu ya, dipelajari ada sifat yang namanya hams. Nah berarti huruf itu dia mengalir nafasnya, mengalir si nafasnya. Kecuali 2 huruf, yaitu huruf ta, satu lagi adalah huruf apa? Huruf kaf. Nah, huruf kaf dan huruf ta itu punya sifat yang namanya hams, tapi kadar si nafasnya ternyata bukan mengalir. Nah, bukan mengalir. Hah? Terus apa dong bang untuk huruf ta dan huruf kaf? Yuk kita cek huruf ta. Nih, jing. Lihat, dia punya sifat hams. Kita lihat tuh, hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, iya nggak? Tuh percikan nafas saja, teman-teman sekalian. Perhatikan tuh, percikan nafas saja. Ya. Satu lagi huruf kaf, kalau teman-teman tidak percaya, nih huruf kaf tuh, huruf kaf sama, percikan nafas saja. Nah, bang kenapa beda? Tadi katanya basic huruf huruf yang punya sifat hams adalah mengalir nafas, tapi kenapa huruf ta dan huruf kaf dia
percikan nafas. Oke, kita bahas dari yang basic, dari dasarnya dulu. Mengalir nafas. Oke, kita mulai dari huruf-huruf misalnya yang mengalir nafas. Kita contohkan huruf yang paling mudah untuk kita lafalkan. Adalah huruf apa? Nih. Huruf sin. Huruf sin dia punya sifat namanya hams. Hams itu artinya apa tadi? Mengalir nafas. Kenapa dia bisa mengalir nafas, teman-teman sekalian? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Ketika sifat hams berdampingan dengan rokhwah, maka mereka satu paket, pasti mengalir nafas, pasti mengalir suara. Gak mungkin dia mengalir nafas tapi ininya bukan rokhwah. Paham nggak? Ya, gitu. Jadi kenapa dia mengalir nafas? Karena dia bersandingan dengan mengalir suara. Kita buktikan. Sekarang kita alirkan nafasnya, keluarkan. Lafalkan huruf sin dan keluarkan aliran nafasnya. Ketika kita alirkan nafasnya, pastikan ngalir juga suaranya. Kedengeran nggak suaranya mengalir? Satu paket mereka. Satu paket. Kalau dia mengalir nafas, mengalir suara, mereka keluar dengan beriringan. Nggak satu-satu dulu. Nggak mengalir nafasnya dulu, baru mengalir suara. Nggak, bareng. Tuh. Bareng. Ya, nggak beriringan. Makanya mereka satu paket. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke. Satu lagi. Contohnya, misalnya huruf fa. Ya, misalnya huruf fa nih. Oke, tuh. Ya, huruf fa, dia sifatnya mengalir nafas ya. Kenapa? Udah pasti karena mereka satu paket dengan rokhwah. Pasti, teman-teman sekalian. Yo, kita praktekkan lagi. Alirkan nafas huruf fa. Telinga kita mendengar ada suara yang ikut menyertainya. Betul? Sepakat sampai sini? Paham? Faham yang mengalir nafasnya dulu nih, baru kita sekarang masuk ke yang pengkhususannya, itu ta dan kaf. Kenapa dia kadar nafasnya, hamsnya hanya berupa percikan-percikan cinta, percikan-percikan nafas saja. Nah, perhatikan. Nih, tuh, ya. Kenapa huruf ta dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Ya. Kenapa? Karena dia tidak bersandingan dengan sifat rokhwah. Dia tidak bersandingan dengan sifat syiddah. Dia tidak bersandingan dengan sifat rokhwah, tapi dengan syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Ketika yang harusnya hams ini artinya adalah mengalir nafas, tapi dia hanya percikan nafas. Kenapa? Karena tertahan suaranya. Kecuali hams ini bersandingan dengan sifat namanya rokhwah, maka dia nggak akan percikan, pasti mengalir. Nah, paham? Jelas? Kita buktikan. Kita lafalkan tak sukun. Ya, ketika tak tadi makhrajnya di mana huruf ta? Ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Ketika makhrajnya nempel, suaranya ngalir atau tidak? At, berhenti ya? Itulah sifat syiddah. At, di mana ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas? Berhenti kan? At, baru keluar percikan nafas. Mereka nggak satu paket. Tertunaikan dulu sifat syiddahnya ketika makhrajnya nempel. At, baru nya keluar. Paham gak sampai sini? Halo, assalamualaikum. Masih ada semangatnya? Kita bahas pelan-pelan. Ya, kalau teman-teman ini anggap ribet nggak apa-apa, tapi saya tetap akan menjelaskan seperti ini. Ya, gitu. Saya akan tetap jelaskan, ya, gitu dengan cara seperti ini. Istilahnya tetap saya sampaikan untuk menambah wawasan. Kalau teman-teman nggak mau ngafalin istilahnya nggak apa-apa, pahami konsep. Jelas? Jelas ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergerak bersama dengan tap play dan share. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Kita bergerak buat umat, kita sebarkan konten-konten baik. Teman-teman berikhtiar, saya berikhtiar. Kita belajar, saya juga belajar. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Lanjut. Sip ya, seperti itu huruf ta dilafalkan. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Nah, tinggal kita praktekkan. Berarti di sini dia huruf ta itu punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Percikan-percikan nafas saja. Masya Allah. Jelas ya? Maka ketika kita lafalkan watawa, bukan watawa, nggak ada percikan nafasnya. Ta nggak, tapi harus ada. Watawa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, senang teman-teman belajar seperti ini. Nah, lanjut ya. Taknya berharokat baris atas, teman-teman. Vokalnya vokal A, vokal O, huruf ta. Kalau vokal O, seperti vokal O berarti dia termasuk ke dalam pelafalan yang kadarnya tebal. Kalau misalnya vokal A berarti tipis. Vokal A kan ya huruf ta ya, maka tipis kan? Maka jangan lupa kalau dia tipis, fathah tipis, maka
ta huruf dilafalkan dengan cara BMSS ya. Buka mulut sambil bukan sambil salto, sambil senyum ya. Maka bukan dilafalkan ta, tapi ta. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Allahu Akbar, Masya Allah ya. Senang belajar ya seperti ini ya, pelan-pelan. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian ya. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Waw sudah kita bahas ya. Matobi'i saya izin lewat juga sedikit biar kita langsung izin ke sini ya. Tadi matobi'i udah kita bahas berapa kali ya? Udah 3 kali ya, ini yang keempat. Sekarang kita masuk ke huruf ini ya. Oke, teman-teman, setelah ini kan ini kita fokus bahas huruf ya. Banyaknya bahas huruf. Setelah ini boleh nggak saya ngajak teman-teman belajar dari hukum tajwid? Fokus di hukum tajwid boleh? Boleh? Ini kita fokus bahas satu huruf lagi boleh? Mau? Nanti baru kita fokus ke hukum tajwid. Boleh? Sip. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini apa nama hurufnya teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf shad. Nama aslinya apa? Huruf shad. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf so, nggak ada. Ya, huruf so itu adalah huruf shad yang berharokat fathah. Ya, oke. Sip. Ini namanya adalah huruf shad. Bagaimana cara melafalkan huruf shad? Huruf shad dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf shad. Huruf sin. Ya. Sama, shad itu udah semudah kita melafalkan huruf sin. Maka jangan sampai teman-teman jauh-jauh jadi melafalkan huruf shin. Ya. Oke, jangan jadi sho. Jauh-jauh ke huruf shin. Ya, udah salah itu mah jauh. Makhrajnya kalau shad dan sin memang dia hampir serupa. Maka langkah awal teman-teman lafalkan huruf shad itu sebagaimana teman-teman melafalkan huruf sin. Nah, oke. Yang membedakan apa, Bang? Yang membedakan adalah kadar tebal tipisnya. Kadar tebal tipisnya. Oke, di mana makhraj huruf sin dan huruf shad? Ya, di mana makhraj huruf sin dan huruf shad. Baik, makhraj huruf sin dan huruf shad itu dilafalkan dari ujung lidah kita. Yang ini ada berbagai macam pendapat. Ada yang bilang sejajar dengan gigi sari bawah, ada yang bilang ke pangkal gigi sari bawah, ada yang bilang ke gigi sari bawah. Nah, semuanya boleh ya, gitu. Kalau saya itu mengikuti pendapat ujung lidah ke gigi sari bawah. Mau sejajar kek, mau ke pangkalnya kek, mau ke giginya kek, silahkan mengarah ke sana. Ya, sa dan so sama. Cuma yang membedakan adalah nanti kadar tebal tipisnya. Huruf shad dan sin sama-sama ujung lidahnya ke pangkal gigi sari bawah. Sa, dirasakan kerasa nggak? Oke, saya coba contohkan deh. Saya siapkan dulu sebentar teman-teman sekalian. Aduh. Nah, perhatikan. Ya, nih. Oke, nih, perhatikan. Nah, perhatikan di sini, nih, huruf shad dan sin itu dilafalkan dari sini, teman-teman. Dari ujung lidah kita yang ini disentuhkan nih ke, nah, ini kan gigi sari bawah kita nih, ya. Mana nih? Ini kan gigi sari bawah kita nih. Nah, ke pangkalnya ke sini. Nah, ke pangkalnya boleh, ke giginya boleh, sejajar juga boleh. Oke. Nah, oke. Jelas ya? Paham ya? Ujung lidah yang ini ke gigi sari bawah boleh, ke pangkalnya boleh, sejajar juga boleh. Kalau saya ke arah giginya. Ya. Jelas ya? Nah, sip. Lalu yang membedakan antara huruf shad dan huruf sin apa? Baik, kita bahas dari dari kadar tebal tipisnya. Huruf sin dan shad sama-sama dia punya sifat hams, mengalir nafas. Sifat rokhwah, mengalir suara. Sifat sofir, berdesis, sama. Shad dan sin sama punya sifat sofir, berdesis. Yang membedakan tebal tipisnya, teman-teman sekalian. Yuk kita lihat ya. Oke, tuh. Kita fokus dulu ke huruf shad dan sinnya, ya. Perhatikan. Tuh. Ya, lihat. Makhrajnya sama ya, huruf sin, zai, shad, ya. Dilafalkan sama. Tuh ya, min huwa min fauqi tsanaya sufla. Perhatikan nih, wasofir mustaqim, lihat. Tuh. Ujung lidah ke gigi sari bawah, ya, sama sin begitu, shad juga sama tuh. Ujung lidah ke gigi sari bawah. Sama, ya. Sama-sama huruf shad dan sin mengalir nafas, mengalir suara dan berdesis. Yang membedakan sekali lagi adalah kadar tebal tipisnya. Nih, kalau huruf sin huruf yang tipis. Kalau huruf shad adalah huruf yang tebal.
Oke, kita mulai dari huruf sin. Huruf sin dia kadarnya tipis, berarti sifatnya dua ini, istifal dan infitah. Istifal artinya aula mulut dia lebih terbuka. Kalau huruf shad dia isti'la, aula mulut lebih tertutup karena dominan lidah naik ke langit-langit. Lalu ya, maaf, istifal itu pangkal lidah, maaf, terhampar. Kalau isti'la pangkal lidah naik. Kalau infitah aula mulut terbuka, itbaq aula mulut lebih tertutup. Nah, ya. Maka ketika huruf sin berharokat fathah vokalnya a ya. Ya enggak? Karena dia kan tipis. Tuh, sa. Tapi kalau huruf shad ketika fathah dia kan terdengarnya seperti oh ya. So. Karena apa? Nih. Pangkal lidahnya naik. Mulutnya nggak perlu monyong. Mulutnya nggak perlu monyong. Nih. Kita bandingkan sekarang sin fathah dengan shad fathah. Siap? Yuk. Ya, ini huruf apa teman-teman? Sa. Nama asli hurufnya apa nih? Sa. Huruf apa ini? Sa. Huruf apa ini? Nama asli hurufnya. Sa. Keren. Hurufnya namanya huruf sin. Betul. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Tipis dia. Aula mulut terbuka. Ya. Pangkal lidah gak naik. Sehingga yang keluar ketika fathah vokal A. Karena tipis. Sa. Buka mulutnya sedikit senyum. Sa. Sekarang kita ganti. Huruf apa ini? So. Huruf apa ini? Nama asli hurufnya? Huruf shad. Lihat. Suaranya mencondong pada vokal O ketika fathah. Karena apa? Karena pangkal lidah naik, karena dia huruf tebal, lalu mulutnya cuma buka mulut, nggak pakai sedikit senyum. Kalau sin, sa. Kalau shad, so. Sa. Tapi ketika shad jangan monyong. Vokal O bukan karena monyong. Sa. Enggak. Kalau huruf tebal itu bertumpu vokal O-nya pada monyong, seperti vokal O-nya karena monyong, kopong, suaranya nggak berbobot, nggak tebal. So, alah, kopong, tidak berisi. So, enggak. Tapi, so. Kalau kasroh bedanya gimana Ustaznya? Nggak ada bedanya, sama. Kalau kasroh, angkat tengah lidahnya ke atas ketika vokal I-nya momentum ke vokal I-nya keluar. Si, soi, su, patokannya di pangkal lidah teman-teman, tebal tipis tuh sebenarnya. Ya. Maka harus latih pangkal lidah teman-teman sekalian. Oke, sip, jelas sampai sini. Nah, tinggal kita praktekkan ke dalam ayat. Nah, teman-teman senang belajar pelan-pelan seperti ini atau pengen selewat-selewat, maka jangan sau, jangan jadi sin, jangan sau, tapi so. Ya, sedikit lagi dah. Ini fokus di satu lagi deh, ya. Boleh saya nambahin fokus satu lagi, boleh? Boleh ya, baru nanti kita fokus ke hukum tajwidnya. Ya. Oke, ke pakai Al-Qur'an fitur, ya. Tapi fokus dulu buat belajar ini. Ini yang paling penting. Nih, ada wawu sukun teman-teman sekalian yang diikuti sebelumnya oleh huruf berharokat fathah. Ya. Oke. Nah, di sini ada kondisi apa namanya? Ada yang tahu? Berkenan menjawab? Ini namanya adalah kondisi lin. Kondisi lin, ya, atau layin, boleh. Kondisi lin atau layin. Lin itu apa? Lin itu artinya adalah lembut, ya. Layin itu artinya lunak. Sebelum ke cara baca, kita pahami dulu secara keadaan. Jadi, kalau teman-teman mendapati ada wawu sukun sebelumnya diikuti fathah, atau ada ya sukun, malah dihapus lagi ya, mohon maaf ya. Ada ya sukun yang sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka dua keadaan ini adalah sama-sama lin. Wawu sukun sebelumnya fathah ataupun wawu sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya adalah dengan dibaca lembut. Lin itu artinya lembut. Kita tulis dulu deh ya. Lin artinya lembut, layin artinya adalah lunak. Ya. Maka wawu sukunnya kita baca lembut ataupun lunak. So, tapi so-nya, sodnya harus jelas dulu ya. Jangan sampai langsung masuk ke wawu. Jangan sampai si sodnya ini, Masya Allah. Jangan sampai sodnya ini, karena wawu sukunnya harus dibaca monyong,
ketika melafalkan sod ikut monyong, jadinya gini. Yang jadinya gini nih. So, bukan so tapi so. Dulu, sodnya dulu tuntaskan. Jangan so. Nah, sodnya udah ke bawah huruf waw sukunnya, udah langsung monyong. Tidak, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sodnya tetap jelas dulu. Jelaskan sodnya dulu, tuntaskan sodnya dulu, baru masuk ke waw sukunnya. Jangan waw sukun mempengaruhi huruf sod. Bedakan antara bukan so. Nah, gitu ya. Itu saya juga sering dikoreksi sama Syekh kami ya, sama Syekhuna, semoga beliau selalu menjaga, beliau selalu dijaga oleh Allah ya, merahmati beliau ya, Syekh Ali ya. Itu jangan sampai jangan langsung so tapi so. Nah, jelaskan dulu fathah sodnya ya, gitu ya. Jelas. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, gitu ya. Si wawnya monyong. Sip, kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Setelah itu kita belajar dari Al-Qur'an ini. Ya, nanti kita belajar dari Al-Qur'an ini. Belajar fokus di hukum tajwid. Oke, kita baca bareng-bareng dulu. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir ya. Yang pengen masuk grup free, dapetin rekaman live, dapetin informasi launching buku kita, kegiatan offline online kita, kelas-kelas kita, tungguin sampai akhir. Yuk kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-17-nya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Lagi, sekali lagi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Oke, baik. Masih semangat teman-teman sekalian? Masih ada semangatnya? Masih mau kita lanjutkan sedikit lagi boleh? Ya. Nanti baru ada informasi-informasi yang mau masuk grup, dapat rekaman live kita, gak ketinggalan live kita, kelas-kelas yang sedang kita persiapkan, buku tahsin saya sendiri ya. Boleh? Sip, kita lanjutkan kembali. Tapi saya izin minum dulu, boleh? Boleh? Sambil saya minum, teman-teman kalau ngerasa ada manfaat, bergerak bersama, bantu tap-tap like dan share. Terima kasih, saya izin minum sebentar ya. Saya izin minum sebentar, boleh ya, insya Allah teman-teman sekalian? Boleh insya Allah? Saya minum sebentar ya, izin ya. Oke, saya izin minum sebentar. Bismillah. Sip, bismillah. Sekarang kita fokus terhadap hukum tajwid. Ya. Nah, kita akan coba bahas apa ya? Ayat ini aja deh. Mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Oke. Kita bahas yang enggak terlalu panjang, enggak usah panjang-panjang. Oke, ini deh. Ya, kita bahas. Bentar ya, ini ayatnya panjang-panjang. Nah, ini deh ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Nanti saya baca, kalau teman-teman mendapati ada kode blok warna dengan kode unik seperti ini, berarti kalimat di bawah dengan warna yang sama itu yang akan kita bahas. Oke? Siap. Kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Siap. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Sip. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu. Oke, kita izin berhenti dulu di sini. Teman-teman perhatikan, di sini kita mendapati ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Ya, kenapa dikasih warna hijau dan ada kode unik ini? Berarti tandanya yuk harus belajar dulu.
Gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan, kita bahas dulu secara basic. Kalau ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta, ini hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Kalau ada nun sukun ketemu sama huruf ta, hukum tajwidnya apa? Oke, kita perlihatkan dari sini ya. Nih, ya, saya izin zoom out dulu. Nah, hukum tajwidnya ini teman-teman. Nah, saya izin hapus dulu yang sudah kemarin malam ya. Nih, oke ya, izin ya. Nah, ketika teman-teman ini, nama hukum tajwidnya tadi adalah ikhfa. Nama lengkapnya adalah ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah keadaan di mana teman-teman mendapati ada nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan 15 huruf ini. Nah, ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat dalam ayat yang tadi kita baca. Ya, dalam ayat yang tadi kita baca di sini nun sukunnya ketemu sama apa? Sama huruf ta. Ingat-ingat ya, ingat-ingat nun sukun dan ta. Ada nggak dalam rumus? Kita cek dulu. Di sini ada nun sukun nggak? Ada nun sukun nggak, jujur? Jawab. Ada nggak nun sukun? Nggak, ada bang. Mana? Kita tandain dulu. Nih, nun sukun. Oke, sip, clear. Ketemu sama huruf apa tadi dalam ayat? Ketemu sama huruf ta. Cek. Di sini ada huruf ta nggak? Ada bang. Mana? Nih. Oke, berarti betul dia adalah ikhfa hakiki. Ada nyebut ikhfa doang ya, lengkapnya adalah ikhfa hakiki. Oke, lalu cara bacanya ikhfa hakiki itu seperti apa bang? Cara bacanya adalah dengan cara samar dan dengung. Apa yang disamarkan dan apa yang didengungkan? Nah, yang disamarkan dan didengungkan adalah, Masya Allah, sebentar ya, nih, adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an bang? Nah gitu ya. Kenapa? Karena nun sukun itu bunyinya an ya, iya enggak? Tanwin bunyinya an, in, un, bunyinya an kan? Nah, bunyi ujungnya kan an, in, un, ujungnya an. Maka ini perihal membunyikan konsonan an, teman-teman sekalian. Konsonan an-nya dibunyikan seperti apa? Samarkan dan dengungkan. Ketika samar dan dengung, siap-siap melafalkan huruf ta. Ya, bersiap-siap melafalkan huruf ta. Contoh, maka di sini kita lafalkan, izin, nggak dibaca anta, tapi dibacanya anta. Ketika dia disamarkan dan didengungkan, pelafalannya sambil bersiap-siap melafalkan huruf ta nih. Anta, tuh lidah kita dia ngegantung kan? Anta, karena siap-siap melafalkan huruf ta. Ketika samar, dengung ketika ikhfa, samarkan, dengungkan, dan langsung masuk ke huruf ta-nya ketika sudah selesai samar dan dengungnya. Itu ikhfa. Ya, maka di sini ditulis ini ikhfa disamarkan plus dengan dengungkan selama 2 harokat. Anta, atas, alu. Ta, bisa diikuti lagi. Atas, alu. Tuh, gitu. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, siapa yang masih menganggap semua hukum tajwid ikhfa itu dibaca dengan bunyi dengungan yang kadarnya seperti ang? Ayo jujur. Siapa yang masih menganggap bahwasanya ikhfa itu dilafalkan semuanya kadar dengungannya adalah ang? Jawabannya adalah tidak. Yuk kita bahas nih, ya. Kalau teman-teman masih menganggap bahwasanya semua hukum tajwid ikhfa hakiki atau ikhfa itu dibaca dengan dengungan seperti ang, ya, maka itu keliru. Bunyi ikhfa hakiki dengungannya, samar dan dengungnya mendekati bunyi dengungan ang, teman-teman sekalian. Paham ya? Perhatikan. Maaf. Nah, itu kalau ketemu sama apa? Kalau ketemu sama huruf qaf, Masya Allah, sebentar. Huruf qaf dan huruf kaf saja. Kalau nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf qaf, baru dia mendekati bunyi ang. Ya, si dengungannya. Contoh. Masya Allah, tabarakallah. Nih, tuh nanti ada di buku kita teman-teman. Contoh-contohnya, ada video belajarnya. Nah, ini buku-buku ini hanya bisa didapatkan kalau teman-teman masuk grup. Ya, informasinya kapan-kapan launchingnya. Perhatikan. Nih, nun sukun ketemu huruf kaf. Ini baru dibacanya ang, mendekati ang. In kadzaba, atau misalnya contohnya kalau ketemu sama huruf qaf, min qablikum, Bang, taunya dia bunyi dengungannya sudah ang itu seperti apa? Bunyi dengungan ang itu berarti tandanya bunyi dengungan yang kuat.
sehingga keluarnya ang. Kenapa? Karena suaranya masuk semua ke dalam rongga hidung. Cara ngecek apakah dia sudah ang atau belum, buka tutup hidung kita ketika dia samar dan dengung. Contoh, ing kadzaba, ing kadzaba, ing kadzaba. Suaranya hilang, berarti ang dia dengungannya. Bedanya ikhfaki sama ikhfa syafawi apa? Ikhfa syafawi hukum tajwid min sukun. Ini nun sukun, bukan mim sukun. Ya. Suaranya hilang ya. Kalau suaranya hilang ketika dibuka tutup hidung, ing berarti dengungannya ang. Contohnya, min qablikum hilang. Selain qaf dan kaf itu nggak boleh begitu. Contoh, misalnya dalam ayat yang kita baca. Nih, di sini nun sukun ketemu huruf ta. Apakah dibaca angta? Jawabannya adalah tidak, karena bukan huruf qaf dan kaf. Gak boleh dibaca gini. Angtas alu. Emang itu bunyinya ang. Buktikan dengan cara buka tutup hidung. Ang hilang, berarti salah. Harusnya dia hanya berupa masih berubah, hanya berubah saja suaranya, bukan hilang. Berubah dia. Ngaruh ada ke hidung tapi nggak semuanya. Makanya ada sisa suara karena dengungannya bukan ang. Tas alu. Tas alu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas? Nah, tapi benar nggak? Ini kan dipermudah. Makanya pakai Al-Quran ini untuk dipermudah buat teman-teman yang pengen fokus belajar hukum tajwid. Benar nggak ikhfa? Ikhfa hakiki, ikhfa dibaca samar dengung 2 harokat. Kita cek ya. Mana nih? Nih, toh. Ikhfa samarkan 2 harokat. Wa azala, ada kartu panduan seperti ini untuk kode-kode hukumnya. Spesial buat teman-teman yang pengen belajar hukum tajwid. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Saya izin zoom lagi, izin. Yuk. Turiduna tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Nah, ini sama, ada iksa lagi nih. Iksa nih. Tuh, ikhfa tapi ketemu qaf, baru dia min kuat dengungannya. Ya, tapi karena qaf itu huruf tebal, qaf itu huruf tebal, maka dengungan angnya itu beda dengan dengungan kaf. Kalau kaf dia tipis. Contoh, ingka. Kalau kaf, milko. Tapi tetap kadar dengungannya kuat menuju ke ang. Milko. Ada kan ikhfa juga kan? Nah, dipermudah dengan Al-Quran ini. Ya, betul? Betul? Milqobeli. Ini ikhfa, tahan 2 harokat, sama dengungannya menuju ke ang kalau ini. Ya, tapi dengungan angnya tebal karena ketemu sama qaf, maka sambil bersiap-siap melafalkan qaf, tebalkan. Milqo, bukan milqo, bukan, tapi milqobelikum. Ternyata susah ya Ustadz, belajar tajwid mudah. Belajar tajwid mudah bagi teman-teman yang bersabar. Kalau teman-teman tolak ukur mudah adalah waktu, kelihatannya susah. Kalau teman-teman bilang mudah, tolak ukurnya adalah waktu, pengen cepat bisa, kerasanya susah. Tapi kalau tolak ukur teman-teman ya adalah pahala, setiap keterbataan teman-teman double pahalanya. Susah atau mudah? Mudah. Ya. Tolak ukurnya jangan waktu, teman-teman. Tolak ukurnya teman-teman waktu, jadinya kerasanya susah. Aduh susah, saya belum bisa susah. Nah, tolak ukurnya waktu. Ya. Lanjut. Oke, ya. Min qablu. Nah, perhatikan di sini. Di sini berhenti maka lamnya jadi sukun. Maka lamnya sukun dibaca qabl. Qabl. Nah, ba-nya dalam kondisi sukun. Ba dalam kondisi sukun punya sifat namanya qol. Qol apa? Qalqalah. Qalqalah itu apa? Pantulkan. Jadi nggak usah dipanjangkan karena dia dipantulkan. Bukan dipanjangkan, makanya 0 harokat. Min qob. Jangan qob. Enggak, tapi qob, pantulkan, qalqalah pantulkan. Ya, betul enggak qalqalah pantulkan warna ungu ba sukun? Nah, dijelaskan di kartu panduannya. Qalqalah pantulkan, enggak perlu ditahan 0 harokat. La ajron min qabl. Gitu. Boleh satu lagi, ini masih panjang sih. Satu lagi deh ya. Oke, satu lagi boleh saya bahas nih di sini.
Nih, perhatikan. Kita baca ya. Wa may yatabaddali. Hukum apa di sini? Warnanya warna pink. Jangan dulu ke kode. Kita bahas dulu secara teorinya dulu biar nanti kesini jadi mudah banget kerasanya. Ya. Oke. Hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Karena ada siping bertemu dengan siping. Ini idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Pertemuan antara nun sukun dengan huruf apa? Yuk kita cek dulu. Kita cari yuk idgham bi gunnah yuk di buku saya. Nah, buku saya ini nanti akan teman-teman bisa dapatkan kalau masuk grup. Kalau gak masuk grup gak akan dapat infonya. Kapan launching dan yang lain-lainnya. Nanti disediakan ada video belajar juga. Per huruf nanti ada ilustrasi video 3D animasinya. Ya, yang tadi ada scan barcode video 3D animasi makhraj tuh. Seperti ini sudah kita siapkan buat teman-teman spesial buat yang nungguin di grup. Ya, tuh huruf-hurufnya. Ya, jadi kita sedang persiapkan banyak hal buat teman-teman. Asalkan teman-teman sabar. Ya, kalau nggak sabar ya nggak akan dapat infonya. Dan kalau nggak masuk grup nggak akan dapat infonya. Nah, idgham bi gunnah. Perhatikan baik-baik teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nih, idgham bi gunnah itu apa? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 4 huruf ini. Ada huruf ya, nun, mim, waw. Biasa disingkat menjadi yanmu atau yauman. Nah, itu. Ya, apa aja hurufnya? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ya, nun, mim, waw salah satunya. Berarti hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Sekarang kita cek dulu. Cek dulu bener nggak tadi di sini idgham bi gunnah. Siapa tahu ini rumusnya salah. Ini kodenya salah. Cek, nun sukun ketemu sama huruf ya. Ingat-ingat, nun mati, ya. Oke, kita ingatkan. Ada gak nun sukun di sini? Ada, tandain dulu yuk. Ada nih mana nun sukun? Sip, clear. Ketemu sama huruf ya, ada nggak huruf ya di sini? Ada, sip, tandain. Berarti betul nggak ini idgham bi gunnah? Betul bang, ini adalah idgham bi gunnah karena nun sukunnya ketemu sama huruf ya. Sip, clear, beres. Ya, oke. Sip. Nah sekarang bagaimana cara melafalkannya bang? Idgham artinya adalah lebur. Idgham artinya adalah lebur. Bi artinya adalah dengan. Gunnah artinya dengan dengung. Berarti bukan hanya lebur saja. Banyak orang melafalkan hukum tajwid ngaku-ngaku idgham bi gunnah tapi nggak ada bi gunnahnya. Contoh bacaan yang ngaku-ngaku idgham bi gunnah tapi nggak ada bi gunnahnya seperti apa? Yuk perhatikan. Ya. Misalnya kita ambil dari Masya Allah, Tabarakallah. Maaf ya, tuh. Ada yang mau buku ini nggak? Nah, masuk ke dalam grup makanya ya. Kalau nggak masuk grup nggak akan dapat informasinya. Kapan launching dan yang lain-lainnya. Nih, nun sukun ketemu sama huruf ya. Dileburkan nun sukun ke huruf ya-nya. Ya. Nah, banyak orang ngaku-ngaku ini idgham bi gunnah, tapi bacanya begini. Limayaro. Sekilas kayak nggak ada salah. Sekilas kayak udah oke-oke saja, sudah fine-fine saja. Ternyata dibacanya lihat. Ingat, tandanya dia bi gunnah adalah bi gunnah dengan gunnah. Gunnah artinya dengan dengung. Dengung artinya suara masuk ke dalam rongga hidung. Maka jangan sampai ngaku idgham bi gunnah tapi suara ketika leburnya nggak masuk ke rongga hidung. Contoh. Limayaro. Sekilas udah kayak yang betul. Tapi kalau kita cek limai mana suaranya nggak berubah, berarti bukan gunnah dia. Ngaku-ngaku idgham bi gunnah tapi idgham saja ternyata. Jadi bukan hanya perihal ditahan 2 harokat, lebur tahan 2 harokat. Lebur dengungkan baru tahan 2 harokat dengungannya. Halo, assalamualaikum. Semangat ini masih semangat tidak? Harus disemangatin sama si Mimin dulu. Yuk kita panggil si Mimin. Min, semangatin Min. Assalamualaikum sahabat Quran sekalian. Semangat. Pahala buat teman-teman sekalian. Mimin ucapkan semangat. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Tuh ada si Mimin ya. Semangat teman-teman sekalian, jangan kalah sama si Mimin ya. Oke. Sip. Jadi ketika lebur bunyi n-nya dimasukkan ke ya. Limai, tapi bukan cuman mai. Nggak ada dengung dia, nggak berubah. Harusnya mai mu. Limai mu.
Contoh lagi yang bawahnya nih. Nih, ya yang ini. Ya, jangan cuman miwaqin. Enggak, itu bukan biguna, tapi harusnya muwaqin. Jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Teman-teman, kalau misalnya nanti belajar seperti ini sambil umroh bareng, ada yang mau umroh bareng bulan Februari? Ya, tungguin sampai akhir. Yang pengen umroh bareng, yang sudah ada dari segi finansial, mentalnya sudah siap, tenaganya sudah siap, bulan Februari kita berangkat. Ya, informasinya di akhir. Yang mau masuk grup, informasinya di akhir. Yang pengen buku ini ketika sudah launching, informasinya di akhir. Di akhir, tungguin sampai akhir. Ya, sip. Yuk, lanjutkan lagi. Maka pastikan jangan cuman wamai, enggak, tapi IG artinya idgham biguna. Dengungkan selama 2 harokat. IG idgham, leburkan, dengungkan 2 harokat, tahan. Wamaiya, wamaiya, wamaiya. Jadi bukan wamaiya, wamaiya, tahan 2 harokat, dengungannya idgham biguna 2 harokat. Itu betul nggak ini si fiturnya? Cek dulu di kartu panduannya, takutnya saya salah. Tuh ya, 2 IGDE idgham biguna, dengungkan 2 harokat. Tuh ada tuh semuanya di sini ya. Tuh ya, yuk baca sekali lagi, sedikit lagi. Habis itu baru nanti pengarahan ke grup. Yang mau umroh bareng tungguin sampai akhir. Wa may yatabaddalil kufra bil imani qad maaf. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Masya Allah. Senang teman-teman belajar seperti ini? Bahagia? Menggembirakan nggak belajar seperti ini? Kalau ada yang baik-baik, izin Allah, dan Allah tutupi aib saya di hadapan teman-teman. Itulah cintanya Allah. Kita tutup dulu. Shadaqallahul azim.